Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andri Yunus kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya foto dua orang yang disebut sebagai terduga pelaku di media sosial. Gambar yang viral di media sosial itu menampilkan dua pria berboncengan menggunakan sepeda motor metik berwarna putih dengan pengemudi mengenakan baju putih dan penumpang memakai kaos biru. Foto tersebut bahkan terlihat lebih jelas dibanding rekaman CCTV yang sebelumnya beredar, sehingga memicu spekulasi luas di kalangan netizen yang budiman. Namun, pihak kepolisian memastikan gambar tersebut tidak dapat dijadikan acuan dalam penyelidikan. Kasat Reskrim Robi Herisaputra dari Polres Metro Jakarta Pusat menjelaskan bahwa foto yang beredar merupakan hasil buatan AI. Menurutnya, kemunculan gambar itu justru berpotensi mengaburkan ciri-ciri pelaku sebenarnya. Sementara itu, insiden penyiraman terjadi setelah Andri Yunus menghadiri kegiatan diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan mengakibatkan korban mengalami luka bakar serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Awal kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, teman-teman. Siapa para pelaku penyiraman air keras dan juga siapa di balik ini semua? Kabarnya Andri Yunus disiram dengan air keras itu setelah podcast dengan YLBHI yang membahas tentang remilitarisme dan juga judicial review di Indonesia sekitar pukul 11 malam, teman-teman. Dan kasus kayak gini tuh bukan kasus pertama kalinya, teman-teman. Banyak kasus-kasus serupa yang menimpa orang-orang kritis di negeri ini. Dan menurut gua, pemerintah harus segera turun tangan, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai yang katanya paling ngerti HAM. Dan harusnya ini case yang gak susah buat diungkap, teman-teman, karena rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah para pelaku itu ada di mana-mana. Sekali lagi kita harus kawal case ini, teman-teman. Info terkini ana aktivis yang disiram nganggo air keras. Gek kuwi to ceritane kuwi lagi tengah wengi yo jam 11-an. Lagi motoran no kuwi. Tiba-tiba enek wong loro nganggo motor sing mburi kuwi nyiramke nganggo air keras kuwi mau. Terus lukane sekitar 24% ning muka karo bagian tubuh cah. Bejong talalate akhir dilarikan ke rumah sakit kuwi. Ngono bolo. Lah aktivis apa to? Lah dadi kayak wakil apa ya sing makili menyuarakan HAM ngono pokoke. Intine ngono iki. Golek ana nang iki apa jenenge berita bolo. Pakai tenan kuwi. Dan kuwi lagi dibahas nang ngendi-ngendi Bejong Talala tek cah. Yo ngalah yo medeni ram cah. Kuwi ning Jakarta Pusat. Wengi kuwi. Jan petok iki untung enek CCTV nih kuwi. Bejong Talala tek. Oh, jadi ini rupanya kecubung dua orang ini yang tidak memiliki kemanusiaan, yang melanggar HAM, beraninya meneror orang lain dari belakang. Yang diteror siapa? Andri Yunus selaku aktivis mengkritik di bidang HAM. Ketika ada oknum-oknum pejabat melanggar HAM, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tidak kepentingan rakyat, lalu Andri Yunus itu bersuara, menyampaikan aspirasinya, mewakili suara rakyat. Apa ada yang salah? Ya tentu kan tidak, karena negara kita negara demokrasi, kecubung. Orang mau menyampaikan aspirasinya, orang menyampaikan kebenaran, kan gak ada yang salah. Kenapa kamu mau dibayar, kecubung dua orang ini meneror orang, menyiram air keras? Ingat, karma berlaku dunia akhirat lu kecubung berdua. Tidak lama lagi lu ditangkap pihak kepolisian. Ini sebelumnya saya berhenti ngomong politik Kak, karena memang salah ngomong dikit di telepon nih Kak, diancam nih Kak. Ini juga disiram pada akhirnya kayak saya turut berduka cita terhadap korban yang kayak semoga pemulihannya cepat dan mudah-mudahan gak apa-apa ya. Endingnya akan ketebak nih Kak, seperti yang sudah-sudah kayak mungkin pelakunya itu akan ketangkep dua orang Kak, tapi hanya sampai pelakunya aja. Aktor intelektualnya gak akan Kak dia, karena Novel Baswedan pun gak ketemu, apalagi zamannya sekarang berbeda ya kayak, jadi nggak seperti dulu lagi nih Kak. Nah kebetulan korban ini adalah orang kontras
Komisi Tindak Kekerasan Kak, dan dia baru pulang podcast berjudul Demilitarisasi dan Judicial Review. Berarti dia mengkritik terhadap itulah kayak dia. Demilitarisasi itu kuncinya, saya nggak berani ngomong ya kayak, karena saya udah pernah ditelepon soalnya kayak, jadi saya cukup sampai segitu gitu ya, karena saya udah tahu nih kan di Indonesia nih Kak, orang dibayar sejuta 2 juta pun juga bisa melakukan hal-hal seperti itu ya kayak, bahkan membun-bun orang pun juga dikasih 5 juta juga bisa Kak gitu ya. Tapi saya salut nih Kak, orang-orang yang masih tetap berjuang tuh saya salut banget. Mungkin belum single ya, belum punya anak, tapi kalau sudah punya anak, udah punya keluarga tuh kita mikir ya, keberanian tuh ciut nih Kak. Tapi emang saya salut banget sih sama orang-orang yang tetap masih berjuang nih, tetap mengkritik walaupun dia sudah ditelepon, sudah diancam gitu ya, sudah keluarganya juga dicoba untuk membajak WA-nya, membajak akun bankingnya gitu. Itu saya benar-benar salut nih Kak. Semoga anda diberikan kekuatan untuk melalui ini semua ya Kak, karena ini nggak gampang sama sekali, dan itu harus dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh kami yang sudah menikah kayaknya. Jadi kita wakilkan kepada anda ya Kak ya. Yang lagi ramai banget, seorang aktivis disiram air keras. Nah, buat yang belum tahu kronologi dan siapa korbannya dan apa yang dilakukan bisa sampai disiram air keras, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andri Yunus, mendapatkan tindakan kekerasan berupa penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Salemba hari Kamis 12 Maret 2026. Jadi sebelum disiram air keras, Andri Yunus ini ada kegiatan di YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ya jam 11 malam. Setelah itu pulang, mampir ke SPBU di Cikini. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba ada 2 orang naik motor yang nyamperin si Andri Yunus. Pelaku menyiramkan cairan kimia korosif sampai mengenai wajah, mata, dada, tangannya si korban atau Andri Yunus. Bahkan sebagian baju korban sampai meleleh, dan si korban ini teriak-teriak. Akhirnya warga pada berdatangan dan si korban langsung dibawa ke rumah sakit. Dimas Bagus Arya atau Koordinator Kontras juga mendesak para aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, karena ini adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan kepada Andri Yunus yang selalu membela kepentingan HAM. Menurut Dimas, si Andri Yunus ini atau si korban ini sebelumnya juga udah sering mendapatkan teror, apalagi setelah menggeruduk rapat tertutup anggota DPR di bulan Maret tahun 2025. Menurut Dimas juga pada hari Kamis tersebut ya, si Andri ini atau si korban ini melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah menghadiri pertemuan Komisi Tim Pencari Fakta Demo Agustus 2025 dan merampungkan perekaman siniar yang berjudul Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia. Sampai video ini dibuat, polisi masih melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa para saksi, menelusuri CCTV, dan juga memeriksa alat-alat bukti digital pergerakan pelaku. Segitu aja rangkuman dari gue. Kalau menurut kalian gimana? Penyiraman air keras Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kawal, kita gua kawal. Kalian semua yang nonton video ini bantuin gua untuk kawal kasus ini. Buat kalian kalau ada yang nanya air kerasnya emang apa Cijes? Ya airnya keras deh, udah gitu ya. Enggak, bukan ya. Handphone lu pinter gitu, tolong deh lu googling gitu ya, air keras tuh apa gitu. Menurut gue ini si Andri Yunus ini kena teror ya setelah melakukan podcast. Kabarnya Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus ini disiram air keras setelah melakukan podcast di LYBHI. Emang di podcastnya si Andri Yunus itu ngebahas apa? Jadi dalam podcast tersebut Andri Yunus ini membahas tentang remilitarisme dan judicial review. Menurut gue pribadi ya, kasus kayak gini nih nggak pertamanya terjadi ya. Kenapa setiap kali ada orang jujur, setiap kali ada orang yang berani bersuara, kejujuran itu malah balasannya tuh nyawa. Selama ini gue tuh selalu bingung kenapa di Konoha itu susah banget untuk jadi orang baik dan jujur. Ketika ada orang baik, lawannya orang-orang yang tidak suka. Ketika kalian menjadi jujur, lawannya adalah orang-orang yang akan mengancam. Sekarang orang jujur itu jadi sedikit karena ketika orang mau berbicara jujur, ternyata kejujuran itu malah menjadi incaran atas kejahatan. Saking kerasnya tuh air sampai bisa menimbulkan 24% luka rakap di tubuh Andri Yunus. Jujur gue nggak tahu siapa pelakunya, siapa dalang dibalik ini semua, karena apa, beritanya juga belum ada rilis siapa yang dalangnya, siapa pelakunya itu belum ada.
Padahal pelakunya, wajahnya itu benar-benar tertangkap jelas oleh kamera CCTV. Jadi menurut gue, kalau kasus ini benar-benar tidak ada penangkapan, bahkan tidak ditindaklanjuti, wah, ini kasus sih, ini parah banget. Tolong kepada pihak yang berwenang, kepada pihak kepolisian atau pihak keamanan, pihak HAM ataupun apapun itu, pejabat-pejabat kita gitu ya. Tolonglah kasus inilah. Saya juga nggak tahu seberapa banyak kepercayaan masyarakat yang masih mereka punya untuk negara ini, untuk pejabat-pejabat, untuk keadilan di negara ini, di negara Konoha ini. Cuma maksud saya, tolonglah kalau memang masih ada keadilan walaupun sedikit di Konoha ini, tolong tunjukkan belas kasihan dan rasa empati. Rakyat-rakyat yang kayak gue gini cuma remahan rengginang lebaran gitu ya, gak bisa bantu apa-apa kecuali bersuara. Bahkan yang gue lihat ya, sebenarnya ini tuh udah sampai ke ranah kepolisian gitu ya. Cuman bahkan sampai ada loh di kolom komentar kayak, yakin lapornya ke polisi. Coba ya pihak kepolisian, pihak berwajib, pihak berwenang gitu ya. Coba deh, kepercayaan rakyat udah setipis itu, udah seminim itu. Tolong kembalikan kepercayaan kami para rakyat, supaya kami bisa tetap memihak kepada Anda, supaya kami tetap bisa memihak pada keadilan yang ada di Konoha ini. Walaupun cuman secercah, tapi setidaknya adalah justice-nya, adalah keadilannya. Tolong. Mau sampai kapan negara Konoha ini mengacak-ngacak kepercayaan rakyatnya? Mau sampai kapan? Tolonglah kalau mau mengembalikan kepercayaan rakyat, mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu ya. Tolonglah, mungkin menurut gue ini adalah saat yang tepat, ini adalah kasus yang tepat. Karena ini udah bukan pertama, kedua, ketiga kalinya terjadi, tapi ini juga wajah pelaku penyiramannya pun sudah tersebar di banyak CCTV di media sosial. Jadi kalau sampai kasus ini lolos, ya udah deh.